Gita, lu kenapa? Hasbi bergegas mendekat. Hasbi, Hana ada di dalam tubuh Nindi. Hasbi dan yang lain terpana menatap Nindi yang tengah kesurupan. Gita, maafin gue. Tapi lu harus tahu siapa cowok yang lu cintai. Nindi berkata dengan suara Hana. Maksud lu apa? Erwin bukan cowok baik seperti yang lu kira. Dia yang mendorongku ke jurang. Tidak, itu bohong, teriak Erwin. Itu benar. Karena apaan? Gita mengguncang-guncangkan pundak Nindi. Karena dia tidak mau bertanggung jawab pada janin yang kukandung. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakian yang berjudul Firasat Kematian Gunung Gede. Cerita ini ditulis oleh Kathleen Aonli. 2 minggu lagi, tepat setahun kematian Hana, gadis itu jatuh ke jurang dan ditemukan dalam keadaan meninggal pada pendakiannya di Gunung Gede. Namun bagi Gita, kenangan tragis kematian sahabatnya itu tetap membekas dalam, membuat Gita tak pernah lagi mau mendaki. Dilema dihadapinya ketika teman-teman dekatnya kembali mengajak mendaki gunung. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Firasat Kematian Gunung Gede. Sorry, gue gak bisa ikut, jawab Gita dengan wajah muram. Sampai kapan lu akan seperti ini? Agung menatap wajah sahabatnya itu lurus-lurus. Entahlah, kenangan itu seperti slide yang muncul berulang-ulang. Hasbi datang dan bergabung, memanggil pelayan kantin dan meminta semangkuk mie ayam dan es teh. Kalian naik saja berempat, ujar Gita seraya menatap Hasbi dan Agung bergantian. Aku gak jadi naik kalau kamu gak ikut. Sama, gue juga. Please, jangan jadikan semua menjadi rumit. Tepat saat Gita merampungkan kalimatnya, Erwin dan Nindi memasuki kantin. Mereka segera bergabung di meja Gita. Jadi bagaimana, Git? Kali ini lu ikut kan? Tanya Erwin, cowok jangkung dengan tinggi 178 cm dan termasuk dalam deretan mahasiswa yang diidolakan cewek-cewek. Erwin, cowok yang populer di jurusan teknik sipil juga di kelompok pecinta alam. Dia cerdas, ramah dan tampan. Sorry Win, gue gak bisa. Please. Erwin menangkupkan kedua tangannya, matanya memohon. Kita bisa mengenang Hana di tempatnya terakhir kali dia meninggalkan kita. Gita tertegun menatap kedua mata Erwin. Kalimat mengenang Hana membuat dirinya masuk pada pusaran kerinduan akan sosok Hana. Gita dengan cepat mengubah keputusan. Baiklah, gue ikut, katanya yang segera disambut dengan riang oleh yang lain. Erwin, Nindi, dan Agung berpamitan, kini tinggal Hasbi dan Gita. Hasbi belum selesai makan mie ayamnya. Has, gue masih gak habis pikir kenapa Hana bisa jatuh. Darah pendaki sudah mengalir di tubuhnya sejak dia lahir. Kedua orang tuanya pendaki hebat dan Hana telah mahir mendaki sejak SMP. Git, kamu percaya kan sama takdir? Iya sih, tapi sudahlah. Tugas kita adalah mendoakannya supaya dia tenang di alamnya.
Kita mengangguk melihat Erwin dan Nindi jalan berdua melalui jendela kantin yang terbuka. Hasbi mengikuti arah pandangan kita. Gue masih gak rela tempat Hana di sisi Erwin digantikan Nindi. Itu karena kamu belum move on, sedangkan Erwin sudah, kata Hasbi seraya meneguk minumannya sampai tandas. Atau mungkin karena bukan dirimu yang menggantikannya, lanjut Hasbi seraya ngeloyor ke kasir. Apa maksudmu? Gita membelalakan mata lalu segera menyusul Hasbi. Selesai membayar, Hasbi dan Gita keluar kantin. Apa maksud perkataanmu tadi? Gita mendesak Hasbi. Lupakan. Gak bisa. Jelasin dulu. Pikirkan sendiri, Sob. Hasbi melangkah menuju parkiran. Gita mematung di tempatnya berdiri. Ada rasa sakit yang tiba-tiba menikam dadanya. Gita melihat Erwin berjalan paling depan, di sebelahnya ada Nindi. Hasbi di tengah, sedangkan di barisan belakang ada dia dan Agung. Gung, kali ini tidak ada burung penunjuk jalan yang memandu kita. Aku dan Erwin sudah 2 kali kesini, tak perlu lagi burung penunjuk jalan. Senja sudah menua, hujan tiba-tiba turun rintik. Angin kencang datang meniup pepohonan hingga meliuk-liuk. Gita mencengkeram lengan Agung kuat. Ada desir ketakutan yang tiba-tiba menghantui. Semacam firasat akan datang mara bahaya. Entah bagaimana kejadiannya, tiba-tiba Gita melihat Erwin yang berjalan sekitar 10 meter di depannya tergelincir dan jatuh ke jurang. Teriakannya membuat Gita turut histeris. Sebuah tangan mengguncang-guncangkan tubuh Gita. Gadis itu tersentak dari tidur, dadanya berdebar kencang. Peluhnya bercucuran, mimpinya barusan sungguh menakutkan. Namun, mimpi itu terlihat sangat jelas seakan nyata. Mimpi apa nak sampai teriak-teriak gitu? Tanya mamanya Gita yang duduk di tepi ranjang. Entahlah mah, mimpi gak jelas. Kita gak ingat. Jawab Gita berbohong. Sejak turun dari Gunung Gede setahun yang lalu, Gita sering mendapatkan firasat melalui mimpi. Namun dia belum pernah menceritakan hal itu kepada siapapun. Selama ini gadis berkulit kuning langsat itu sering mengabaikannya. Ketika kejadian itu menjadi kenyataan, timbullah penyesalan dalam dirinya. Seharusnya dia bisa mencegah hal itu dengan mengatakannya, dan kini mimpi buruk itu tentang Erwin. Gita ingin sekali memberitahu mimpi ini, namun dia takut ditertawakan teman-temannya. Siang harinya saat Gita berkumpul dengan gengnya, dengan berat hati dia menceritakan mimpinya. Hello, anak XX hari gini masih percaya mimpi? Sindir Nindi. Entah kenapa Gita merasa sedikit emosi mendengar sindiran itu. Ayolah, kali ini aja gue mohon turuti perkataan gue. Batalkan pendakian kali ini. Sudah lagi, jangan ngomong yang enggak-enggak. Semua persiapan sudah matang, termasuk perizinan. Gue sudah lama daftarin nama kita secara online. Jangan bertingkah konyol dengan mempercayai mimpi. Mimpi itu bunga tidur, oke? Gita terdiam, sulit baginya untuk meyakinkan teman-temannya, bahkan dia juga pada awalnya sulit meyakinkan dirinya sendiri. Gadis berambut sebahu itu menyerah. Baiklah, jika begitu kita lanjutkan rencana. Sekarang gue mau pulang duluan. Gita melangkah pergi menuju tempat motornya diparkir. Pandangan mata teman-temannya mengikuti hingga gadis itu menghilang di balik perpustakaan. Heran gue, perasaan kemarin dia masih jadi mahasiswi teknik sipil. Kenapa sekarang jadi cenayang ya? Agung garuk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Hasbi dan Erwin tertawa sedangkan Nindi tersenyum sinis. Pada hari yang ditentukan, Gita dan teman-temannya berangkat menuju Gunung Gede. Setelah berkendara dengan mobil selama 3 jam, akhirnya mereka sampai di base camp. Mereka melewati semua prosedur yang ada. Hingga saat waktu sudah menunjukkan pukul 6 pagi, mereka memulai perjalanan meninggalkan base camp, melewati pos penjagaan dan terus berjalan melalui rute yang pernah mereka lalui sebelumnya.
Berbeda dengan pendakian tahun lalu ketika Hana yang ceria masih bersama. Suasana pendakian kali ini terasa sepi, tak ada candaan Hana yang spontan membuat suasana di antara mereka hidup. Kita melihat ke depan, Erwin dan Nindi berjalan berdampingan, cukup mesra di antara kelima orang itu. Hanya Nindi yang kuliah di jurusan berbeda. Dia bagian dari mahasiswa sastra Inggris. Gadis itu memiliki bentuk tubuh yang sempurna sebagai perempuan, hampir sama dengan Hana. Begitu pula kecantikannya, namun Nindi lebih feminim. Kini rombongan itu melewati perkebunan kubis dan seledri. Mereka sempat bersuah foto dengan latar belakang kebun itu. Beberapa foto diambil, mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Hasbi berhenti sejenak membuat Agung dan Gita ikut berhenti. Mereka melihat wajah Hasbi yang tampak berbeda. Ada ketegangan di wajah itu. Ada apa? Agung memandang Hasbi lekat. Hasbi menggeleng seperti berusaha menyembunyikan sesuatu. Sekilas kita melihat bibirnya berkomat-kamit, mungkin berdoa karena Hasbilah yang paling religius di antara kelimanya. Gita menghela nafas panjang, hatinya sejenak merasa tenang. Mereka segera menyusul Erwin dan Nindi yang sudah cukup jauh. Capek gak, Git? Belum terlalu, meskipun absen manjat aku masih rajin kok ke gym. Jangan cemaskan badanku, cemaskan jiwaku. Dah kenapa lagi? Belum ada burung yang memandu kita. Itu kan cuma mitos, Git. Sudah berdoa saja kayak Hasbi. Gita mengangguk. Area perkebunan kubis dan seledri telah terlewati. Kini mereka sampai di pos 1. Mereka berhenti sebentar kemudian melanjutkan perjalanan. Kali ini terlihat akar-akar besar yang menyembul ke atas tanah. Mereka harus berhati-hati agar tidak tersandung. Gita tiba-tiba merasakan bulu kuduknya merinding, ada sekelebat bayangan yang mengikuti. Kenapa, Git? Lo ngerasa nggak ada sesuatu yang ngikutin kita? Iya, aku ngerasa mulai dari pos penjagaan. Kasih tahu tuh Erwin dan Nindi supaya berhati-hati. Win, berhenti dulu! Teriak Agung. Cowok bermata elang itu menoleh dan menghentikan langkahnya. Ada apa sih? Sebaiknya kita berhati-hati. Ada sesuatu yang mengikuti kita. Sesuatu? Maksud lu hantu? Jangan vulgar gitu dong. Ngomongnya dijaga, yang sopan santun kita. Semua tempat itu ada penghuninya, baik yang kasat mata maupun tak kasat mata. Tegur Gita. Lu mau nakutin kita dengan firasat lu yang aneh itu? Gita bukan mau menakuti. Gak ada salahnya kan kalau kita berlaku sopan. Serga Agung. Seralu aja, ayo lanjut. Biar segera sampai di Surya Kencana. Nindi memberi kode dengan tangan agar semua kembali berjalan. Mereka kini telah melalui pos 2 dan jalan mulai menanjak dengan kemiringan yang cukup tajam. Banyak kerikil di jalur di antara pos 2 dan pos 3 hingga bisa membuat pendaki merosot karena tergelincir kerikil. Mereka harus ekstra hati-hati melewatinya. Dari pos ketiga hingga keempat ada 3 pos bayangan. Setelah beberapa lama melewati pos 4, jalanan mulai landai, banyak batu-batu besar di sana. Kini mereka sampai di Surya Kencana, sebuah padang sabana yang indah berhiaskan bunga edelweiss. Gita menghempaskan ranselnya ke tanah kemudian duduk di atas hamparan rumput, menatap puncak gede yang akan mereka daki besok. Hasbi, Erwin, dan Agung mendirikan tenda, sementara Gita dan Nindi memasak. Sebenarnya Gita ingin memilih mendirikan tenda saja, karena dia benci memasak dan dia benci Nindi. Meski kenyataannya dia membenci Nindi, dia selalu berusaha menepisnya. Di ufuk barat langit menggoreskan warna jingga. Gita memandang dengan tatapan nanar. Senja dan hutan selalu mengingatkan akan sosok Hana. Hei, apakah kamu penyuka kopi dan senja? Agung menggoda seraya menyodorkan secangkir kopi untuknya. Gombal. Gita tertawa kecil sambil meraih cangkir yang diulurkan Agung. Gue rindu Hana.
Gue tahu, mungkin saat ini dia bersama kita. Mungkin aja. Percayakah lu pada sebuah kebetulan? Entahlah. Kalau gue gak percaya. Semua yang terjadi dalam hidup kita itu seperti puzzle yang ditata. Pada saatnya kepingan-kepingan itu akan saling menggenapi dan membentuk sebuah gambar. Berat kali mata kuliah yang harus gue dengar kali ini. Gita tertawa kecil sambil meninju lengan Agung. Di kejauhan Erwin memandang adegan itu dengan kilat mata entah apa. Tiba-tiba dari dalam tenda terdengar teriakan-teriakan Nindi. Semua segera berhambur mendekat. Gadis itu meracau tak jelas, matanya merah dan terlihat marah. Dia sedang kesurupan. Hasbi segera membaca doa-doa, Nindi terus meracau hingga membuat bulu kuduk kita meremang. Selesai mengucap doa, Hasbi meletakkan telapak tangan di dahi Nindi yang membuat keduanya terpental ke belakang. Hasbi segera bangun tapi Nindi terkulai lemas. Perlahan matanya mengerjap dan membuka. Apa yang terjadi? Lu kesurupan. Nindi berusaha duduk dengan susah payah. Rambutnya berantakan tapi dia masih terlihat cantik. 3 cowok yang ada di depannya mengagumi kecantikan itu. Gita mengambilkan Nindi air putih. "Minumlah," kata Gita seraya mengulurkan cangkir plastik yang dipegangnya. Malam mulai turun. Mereka duduk di luar tenda memandang langit yang tampak cerah malam itu. Bulan membulat sempurna menandakan tengah purnama. Tak berapa lama Nindi dan Gita masuk tenda, keduanya sepakat tidur lebih awal. Badan Gita pegal-pegal karena sudah lama tidak mendaki. Meskipun dia rajin olahraga, sedangkan Nindi masih merasa lemas setelah kesurupan tadi. Tak lama mereka jatuh tertidur, Gita bermimpi bertemu Hana. Lu tahu apa yang paling membuat gue bahagia? Apa? Ketika gue ketemu Erwin. Tahulah. Lalu, apa yang membuatmu paling sedih? Erwin. Hana berjalan menjauh, kita mengejarnya. Hana! Hana! Teriak kita yang terdengar di telinga teman-temannya yang masih mengobrol di luar. Ketiga teman cowok Gita segera menghampiri dan membangunkannya. Kenapa teriak-teriak, Git? Gue bermimpi ketemu Hana. Gita menelan ludahnya yang tiba-tiba terasa pahit. Mungkin dia tahu lu kangen, kata Erwin. Gita mengangguk pelan. Sudah, keluarlah, gue gak apa-apa. Setelah ketiga teman cowoknya keluar tenda, Gita kembali merebahkan tubuhnya. Dengan cepat dia kembali tertidur. Mungkin karena gadis itu benar-benar kelelahan. Gita kembali bermimpi kali ini tentang Erwin. Cowok itu hendak mendorong tubuh Nindi ke jurang. Namun justru Erwin lah yang terjatuh. Gita terbangun tengah malam dalam keadaan ketakutan. Keringatnya bercucuran meski malam sangat dingin. Apa arti semua ini? Desisnya dalam hati. Pagi ini setelah sarapan mereka melanjutkan perjalanan ke puncak. Tak kurang 20 menit berjalan, mereka telah sampai. Gita merentangkan kedua tangannya menghadang angin yang bertiup. Jadi, tanpa burung itu kita sampai di sini tidak tersesat. Agung melirik Gita, gadis itu hanya tersenyum kecut. Seandainya dia menceritakan mimpinya tadi malam, pasti itu akan menjadi bahan bulian yang crispy. Tiba-tiba wajah Hasbi terlihat menegang. Kita pun merasakan kehadiran sosok tak kasat mata di antara mereka. Jantungnya berdebar kencang sementara Nindi mengeluh. Badanku terasa berat, tanganku kaku. Lu sakit? Iya, aku sakit. Gita terkejut mendengar jawaban Nindi. Itu bukan suara Nindi tapi suara Hana. Hana? Apa itu lu? Tanya Gita yang membuat ketiga teman yang lainnya langsung berpaling ke arahnya. Gita, lu kenapa? Hasbi bergegas mendekat. Hasbi,
Hana ada di dalam tubuh Nindi. Hasbi dan yang lain terpana menatap Nindi yang tengah kesurupan. Gita, maafin gue. Tapi lu harus tahu siapa cowok yang lu cintai. Nindi berkata dengan suara Hana. Maksud lu apa? Erwin bukan cowok baik seperti yang lu kira. Dia yang mendorongku ke jurang. Tidak, itu bohong, teriak Erwin. Itu benar. Karena apaan? Gita mengguncang-guncangkan pundak Nindi. Karena dia tidak mau bertanggung jawab pada janin yang kukandung. Apa? Sontak Agung, Hasbi dan Gita terkejut. Jadi lu... Gita mendekati Erwin, bibirnya bergetar, sementara air mata mulai mengalir di pipi. Lu biadab. Nindi mengikuti langkah Gita, begitu pula Agung dan Hasbi. Benarkah itu, Win? Cepat katakan pada kami. Bentak Hasbi yang biasanya selalu berkata lemah lembut. Gue gak nyangka lu bisa berbuat sekeji ini. Dasar kampungan. Seru Agung dengan tatapan menyala. Nindi semakin mendekati Erwin dengan kedua tangan terulur, bersiap mencekram. Erwin menjauh berjalan mundur. Dasar cewek sialan. Sudah mati saja lu masih nyusahin gue. Hana tertawa, suaranya melengking membuat bulu kuduk semua merinding. Gita, dengar. Cowok ini akan mencelakakan Nindi sama seperti saat mencelakakan gue. Apa? Gita terpana, mulutnya sampai menganga. Sementara Nindi yang dirasuki arwah Hana mulai menyerang Erwin, mereka bergulat dengan cukup keras. Erwin berhasil meloloskan diri dan berlari. Namun dia kurang berhati-hati sehingga kakinya terperosok dan jatuh ke jurang. Lengkingan teriakannya sama seperti yang ada di mimpi Gita. Gadis itu terhenyak berdiri mematung. Ada kesedihan dan rasa sakit berbaur dalam hatinya. Kini dia telah kehilangan sahabat, juga kehilangan seorang yang diam-diam dicintai. Agung mendekatinya dan merangkul pundaknya. Agung tak berkata apa-apa karena dia tahu Gita hanya butuh pundaknya untuk menangis. Sementara Hasbi berlari ke arah Nindi yang tiba-tiba terjatuh. Nindi. Hasbi menepuk-nepuk pipi Nindi. Aku pusing. Kamu habis kesurupan. Nindi berusaha duduk dan melihat sekeliling. Mana Erwin? Dia jatuh. Tadi kamu mengejarnya. Jadi Erwin... Nindi berusaha berdiri dengan semboyongan air mata berderai. Ayo kita turun dan minta pertolongan. Hasbi mengangguk. Agung, kamu turun sama Gita minta bantuan. Aku nunggu Nindi sampai dia pulih. Biar aku saja yang menemani Nindi, kata Gita. Baiklah. Hasbi dan Agung turun, sekarang tinggal Gita dan Nindi duduk terdiam dengan pikiran masing-masing. Gita menoleh ketika mendengar isak tangis Nindi. Jadi, lu sedang hamil? Tanya Gita dengan suara serak. Nindi mengangguk, tangisnya semakin keras. Gita memeluknya dengan duka yang tak kalah dalam. Kebencian dan cinta itu seperti dua sisi koin, berbeda tapi sangat dekat. Palembang, 19 September 2019. Sekian dan terima kasih buat Katlia Only yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan akhir kata Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.